Ya silakan bisa lanjut ke yang berikutnya ya kalau masih ada. Baik, jika sudah tidak ada tanggapan atau sanggahan lain, uh, langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan dari Mulyani Putri dari kelompok 1. Terkait dengan hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan, namun nyatanya hingga saat ini yang terjadi adalah pendidikan di Indonesia tidak merata. Yang bisa kita lihat dari masih banyaknya sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, juga masih banyak di luar sana anak-anak bangsa yang tidak bisa mendapatkan haknya karena keterbatasan biaya dan lainnya, yang berarti di mana capaian mencerdaskan kehidupan bangsa belum sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Mengapa hingga saat ini pendidikan di Indonesia tidak merata yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tertinggal jauh? Ya, pertanyaan ini akan dijawab oleh Sri Wahyuni. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi di sini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya yaitu seperti mengalokasikan APBN pendidikan, pemberian dana bantuan program kampus mengajar perintis, pembangunan sarana prasarana sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa dan guru, mewujudkan Indonesia bebas internet juga telah dilakukan. Namun, pada kenyataannya itu semua belum menjawab pendidikan yang merata dan berkeadilan. Karena semua memerlukan proses dan penyesuaian. Bagi Indonesia yang memiliki persoalan yang kompleks mulai dari tersebar dalam kepulauan, yang membuat lambannya mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan. Jadi itulah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia yang kurang merata. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Apakah jawabannya sudah cukup atau mungkin ada tanggapan dan sanggahan dari yang lainnya? Baik ya, terima kasih. Untuk saya itu sudah cukup. Mohon maaf izin masuk kepada kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan ya bahwa Indonesia bebas internet. Nah, maksud dari Indonesia bebas internet itu bagaimana ya? Sedangkan untuk pelajar saja, terkadang pelajar atau mahasiswa masih menggunakan kuota pribadi, walaupun ada bantuan dari pemerintah, tapi itu masih belum merata. Sekian. Baik, jadi di sini pemerintah sudah berupaya untuk membangun dan menyediakan akses internet untuk di daerah-daerah tertinggal. Untuk mengatasi permasalahan yang kurang merata tersebut
pendidikan kurang meratanya pendidikan tersebut. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Izin masuk lagi. Kenapa pemerintah hanya memberikan bantuan internet, sedangkan tidak memberikan fasilitas lainnya seperti mungkin handphone? Karena kan mungkin tidak semua pelajar atau mahasiswa memiliki handphone atau untuk belajar online begitu. Sedangkan kan untuk kalau hanya internet, internet tentunya harus memerlukan handphone atau laptop. Kenapa pemerintah tidak memberikan bantuan handphone terlebih dahulu sebelum ke internet? Terima kasih. Mungkin jika memberi bantuan seperti handphone mungkin akan terlalu rumit gitu kalau diberikan ke setiap orang gitu yang kurang mampu untuk membeli handphone tersebut. Jadi kan kalau akses internet mah lebih luas jaringannya gitu. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana? Apakah masih kurang atau sudah cukup? Ya sudah cukup, terima kasih. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya dari Isna Maulida Fajrin, perwakilan kelompok 8. Apa bukti Indonesia sebagai negara konstitusi? Jawabannya akan dijawab oleh Nitya Ratna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Isna. Tadi kan menanyakan apa bukti Indonesia sebagai negara konstitusi. Jadi buktinya Indonesia itu memiliki Undang-Undang Dasar 1945, di mana UUD ini termasuk ke dalam konstitusi. Konstitusi kan terdiri dari dua, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contoh dari konstitusi tertulis itu adalah UUD. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang berkonstitusi karena memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin begitu dari saya. Bagaimana? Sudah cukup? Ya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Arneta Siva Andrian dari kelompok 9. Dalam fungsi konstitusi menurut pakar hukum tata negara Jimli Asidiki, salah satu dari fungsi konstitusi adalah sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Sarana perekayasa seperti apa yang dimaksud dalam fungsi tersebut? Mohon maaf, berhubung kelompok kami belum bisa menjawab pertanyaannya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari Arneta.
Oke, sebelum dilanjut oleh kelompok 2, apakah masih ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Oke, jadi barusan yang terakhir. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya, dalam fungsi konstitusi menurut pakar hukum tata negara Jimli Asidiki, salah satu dari fungsi konstitusi adalah sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Sarana perekayasa seperti apa yang dimaksud dalam fungsi tersebut? Oke, rekayasa dan pembaruan masyarakat. Eh, Anda tahu konstitusi kan sebagai kalau kedudukannya itu hukum yang bagaimana dari sisi kedudukan? Kedudukannya itu yang paling rendah atau yang sedang atau yang bagaimana? Atau tidak punya kedudukan? Yang paling tinggi bukan, Pak? Paling Konstitusi tinggi. Ya jangan nanya balik dong, jawab aja. Kalau bukan, Konstitusi menempati kedudukan yang paling penting, Pak. oke, Jadi yang paling tinggi ya, paling tinggi. Kalau hukum ya, kalau hierarki hukum kan tertinggi ya. Walaupun ada dasarnya kan, dasarnya kalau di kita ada ideologi dasar negaranya yaitu Pancasila. Kalau hukumnya berarti yang Undang-Undang 45. Itulah yang maksud dengan konstitusi ya. Sekalipun itu eh, yang paling tinggi, siapa yang membuat? Manusia, Tuhan, malaikat, setan, dedemit, kunti atau apa? Yang membuat? Manusia, Pak. Oke, manusia. Kalau buatan manusia itu bagaimana ciri-cirinya? Antara buatan manusia, buatan malaikat dengan buatan Tuhan, bagaimana apa ciri-cirinya kalau buatan manusia? Sesuatu ada buatan Kadang Tuhan, memiliki kekurangan. berarti kekurangan ya, ada kelemahan. Berarti kalau begitu konstitusi buatan manusia ada apanya? Kekurangannya. Ada kekurangannya, ada kelemahannya. Berarti bisa dibagaimanain? Bisa dibagaimanakan kalau buatan manusia kalau ada kelemahan kekurangan? Bisa diperbaiki, Pak. Bisa diperbaiki. Saya laki-laki yang banyak kekurangan. Kalau saya mengkhianati Anda, saya akan memperbaiki supaya ini saya menjadi laki-laki setia misalnya gitu kan. Karena manusia saya juga kan gitu. Berarti ya tidak haram ya untuk mengubah konstitusi. Jadi untuk merekayasa itu kan sebenarnya bahasa kiasan ya. Bahasa satire dari Profesor Jimli Asidiki. Ini yang bahasa umumnya, bahasa formalnya bahwa memang bisa untuk diamandemen gitu kan. Karena harus menuntut perkembangan zaman juga kan gitu. Di Amerika saja sebagai negara yang pertama modern sudah berapa kali kan ada revisi atau amandemen undang-undang dasarnya ya, konstitusinya. Karena ya perkembangan masyarakat itu pasti akan berubah ya seiring dengan zamannya kan gitu. Apalagi di Indonesia sudah berapa kali ganti konstitusi, sudah beberapa kali juga di amandemen, banyak yang di amandemen, sehingga ya banyak sekali kekurangan ya. Sehingga itu tidak haram untuk dirubah karena bukan kitab suci ya, bukan kitab suci, bukan buatan Tuhan. Kemudian juga selain itu bahwa memang yang dimuat dalam konstitusi itu muatannya itu kan selain tentang bagaimana cara-cara penguasa dalam berkuasa dan untuk membatasi kekuasaan juga bagaimana cara-cara penguasa itu mengatur rakyatnya, mengatur warga negaranya. Bahkan salah satu kandungan terpenting dalam konstitusi adalah harus memuat tentang hak asasi manusia, kan gitu. Apakah hak dalam berpendidikan, hak yang fundamental dalam bernegara ya, hak dalam kesehatan, ekonomi itu kan sehingga banyak sebenarnya diatur. Belum lagi hak asasi yang spesifik yang di pasal 28 seperti freedom of speech dan lain-lain itu kan. Itulah yang dimuat dalam konstitusi ya. Sehingga yang tadi saya maksudkan ya, Anda harus bisa membedakan mana konstitusi yang di kita diartikan secara tertulis adalah undang-undang dasar, mana undang-undang biasa gitu kan. Undang-undang di bawah undang-undang dasar. Nah, ini masih banyak ya dari beberapa kelas yang presentasi masih bisa
masih belum bisa membedakan mana undang-undang dasar, mana undang-undang biasa. Bukan salah, jadi kurang tepat aja gitu kan. Anda mau mengkaji misalnya undang-undang Ciptaker, Omnibus Law, dalam bab konstitusi, itu bukan salah, tapi kurang tepat kalau Anda spesifik ingin mengkaji masalah kebijakan Omnibus Law dan masalah-masalah hukum, nanti ya di bab penegakan hukum. Nah, sekarang kita berbicara yang di atas-atas dulu ya. Kan yang diatur dalam Undang-Undang 45 itu tentang lembaga-lembaga negara kan, tentang bentuk negara, tentang perundang-undangan, tentang bagaimana tata cara MPR, DPR, Presiden, lembaga-lembaga tinggi lainnya, MK, KY, itu kan lain-lain. Itulah yang diatur dalam dalam konstitusi ya. Bagaimana cara tugas-tugas penyelenggara tinggi negara. Karena hukum tertinggi, berarti yang diaturnya adalah lembaga-lembaga tinggi dulu ya. Kalau urusan nanti undang-undang di bawahnya, nanti urusan penegakan hukum. Ada hierarkinya hukum juga gitu kan ya. Nah, pelanggaran HAM atau apakah itu bukti belum berjalannya konstitusi? Ini juga saya yang harapkan ada kasus dulu gitu kan. Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Dasar 45 yang tentang HAM itu sebenarnya selain semuanya juga sebenarnya menyangkut HAM ya. Apakah tentang pendidikan, tentang ekonomi pasal 33, tentang pendidikan juga itu adalah hak. Tapi kalau berbicara HAM yang spesifik nanti di bab tentang hukum dan HAM itu di pasal 28 ya, tentang kebebasan berpendapat ya. Negara menjamin kedudukan kemerdekaan tiap-tiap penduduk kan untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, lisan dan tulisan. Sekarang banyak pelanggaran HAM gitu kan. So, ya nanti Anda kaji di bab HAM ya. Tapi yang kalaupun Anda mau meninjau masalah HAM dari sisi konstitusi, apakah kebijakan negara ya, DPR, Presiden dalam melaksanakan undang-undang HAM itu sesuai gak dengan Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Jadi yang kita kritisi di bab ini, di kelompok ini adalah bagaimana kita melihat ya, tentang tugas-tugas negara itu. Kalau misalnya tadi punya nilai semantik, bagaimana penguasa itu cara menafsirkan undang-undang dasar atau konstitusi itu, benar enggak itu? Ya itu kan. Sesuai dengan undang-undang dasar, ketika presiden kekeh misalnya, menandatangani, mengesahkan UU Ciptaker, sebenarnya itu sesuai nggak sih dengan UUD 45 dengan pasal 33 misalnya, kalau bicara ekonomi? Paham nggak sih presiden itu Undang-Undang 45? Anda bisa meninjaunya. Kalau memang menurut hati nurani kita ya, kita nurani memang kebanyakan merasa bahwa itu adalah banyak sekali merugikan rakyat, ya, kan cabang-cabang ekonomi itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Sekarang praktik undang-undang di lapangannya tentang ekonomi itu dikuasai oleh asing untuk kepentingan asing misalnya gitu kan, oleh swasta untuk kepentingan asing, oleh swasta untuk kepentingan mafia misalnya kan gitu, investor. Kalau itu bagaimana upayanya? Ya kita tadi ya upaya-upaya dalam hal kontrol sosial ketika mau disahkan gagal berarti ada upaya hukum lainnya. Makanya ada uji material di Mahkamah Konstitusi ya. Oke, jadi itu kurang lebih ya. Jadi kalau berbicara tata cara tadi Anda mencontohkan misalnya tentang kasus bagaimana cara proses-proses pembuatan hukum ya. Betul, tapi belum bisa membedakan itu mana yang kalau membuat undang-undang biasa di bawah undang-undang dasar ya, UU Ciptaker itu tugasnya adalah presiden bersama DPR ya, undang-undang. Kalau undang-undang dasar 45 atau konstitusi adalah tugasnya MPR ya, walaupun memang kadang-kadang orangnya sama aja, tapi fungsinya berbeda. Kalau undang-undang kan hanyalah DPR dan presiden saling mana yang dulu ini ya kerjasama antara dua lembaga itu ya kalau sekarang. Kalau MPR adalah anggotanya DPR dan DPD ya. Itu yang nanti bisa membuat merumuskan mengamandemen undang-undang dasar atau konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu tadi untuk menguji materi ya jika ada aturan di bawah undang-undang dasar itu bertentangan dengan diduga bertentangan dengan undang-undang dasar. Cara yang baik dalam konstitusi terus bedakan mana ya kekuasaan bukan apakah kekuasaan ini sudah optimal ya kekuasaan saya kira ini optimal ya dalam berkuasanya tapi persoalannya konsisten dan konstitusional atau tidak kan gitu itu yang harus kita kritisi ya
saya yakin semua penguasa itu optimal dalam hal berkuasanya ya. Dia semakin mungkin nggak garong ya, merampok dengan membuat sebuah oligarki. Tapi dalam praktiknya kita lihat apakah itu konsisten secara nilai-nilai norma etis dan juga sesuai dengan konstitusi atau konstitusional atau inkonstitusional kan gitu. Itu mungkin yang bahasanya yang lebih tepat gitu kan. Kalau misalnya inkonstitusional berarti negara itu tadi kalau kebijakannya itu kita gugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Kalau itu menyangkut masalahnya presiden misalnya ya. Karena salah satu yang dibahas dalam Undang-Undang Dasar itu adalah presiden sebagai kepala negara. Menurut Undang-Undang Dasar kalau presiden melanggar konstitusi itu bisa dimakjulkan. Dan ingat ya, hampir semua presiden itu telah jatuh dari kekuasaannya secara tidak normal, secara tidak wajar itu kan. Tidak husnul khotimah. Soekarno itu dijatuhkan oleh MPR ya. Akibat inkonstitusional tadi, dampak dari adanya tadi nilai semantik yang dibuat oleh Orde Lama, Soekarno jatuh dari kekuasaannya. Bung Karno juga sama. Pak Harto setelah itu juga Orde Baru juga sama ya. Walaupun tidak melanggar, tapi dia melihat ada kelemahan dalam UUD 45 sehingga dia bisa berkuasa selama-lamanya kan gitu. Kalau tidak ada people power ya di tahun 98. Habibie ya, sehebat Habibie, coba secerdas Habibie juga hanya 9 bulan ya, sama dengan usia kandungan kalian ya, berkuasanya. Dia hanya 9 bulan berkuasa. Lah secara ekonomi dia hebat ya. Bisa menurunkan dolar dari 16.000 menjadi 6.000 dalam hitungan bulan. Tapi secara politik dia akhirnya bisa jatuh kekuasaannya. Akibat ya tadi adanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, dan dimakjulkan tadi kan gitu. Gus Dur juga sama nasibnya ya. Lalu Gus Dur juga ya. Kalau kita lihat dibandingkan saya yakin ya di antara 4 presiden awal yang jatuh secara tidak wajar, Soekarno, Soeharto, Habibie dan Gus Dur itu 4 orang itu di atas rata-rata lah ya. Selama ketika dia menjabat secara intelektual kemampuan apapun dia di atas rata-rata ya di orang Indonesia layak menjadi presiden menurut saya gitu kan. Tapi sayang kan dia bisa jatuh secara tidak wajar. Kalau dari mulai Ibu Mega ya Pak SBY sampai sekarang ya terutama yang sudah teruji ya Ibu Mega dan Pak SBY. Kalau Ibu Mega adalah memang tak terpilih lagi, tapi dia selesai 3 tahun melanjutkan Gus Dur selesai secara konstitusi ya tidak dijatuhkan. SBY ya relatif normal ya 2 periode, tak ada hal yang berarti masih bisa normal. Yang sekarang kan masih ada waktu ya beberapa 2 atau 3 tahun lagi. Kita belum bisa menyimpulkan kalau yang sekarang. Hanya bisa merasakan saja dan menyaksikan serta menikmati ya yang menjadi kekuasaan sekarang. Oke, jadi itu. Jadi tadi tata cara undang-undang itu tadi oleh DPR Presiden, kalau undang-undang dasar oleh MPR. Jika telah disahkan bagaimana ya? Kalau undang-undang berarti kalau tidak sesuai bisa diuji tadi saya bilang uji materi ya kalau disahkan. Tergantung nanti MK. Kalau kata MK itu melanggar konstitusi berarti bisa dibatalkan semua undang-undangnya atau pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Ya. Oke, itu nilai semantik. Udah tadi sudah saya tanggapi. Mengapa adanya konstitusi di negara tetap saja tidak kokoh? Kepatuhan warga negara. Ya tadi kalau kita menjolimi warga negara terus ya dengan urusan konstitusi ya, nggak langsung juga sebenarnya ya, langsung karena coba kita misalnya tidak banyak warga negara yang tidak taat konstitusi misalnya. Apa tolak ukurnya kan nggak bisa. Karena tadi konstitusi itu mengatur para pejabat tinggi gitu kan. Bener nggak bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat tinggi itu menjamin hidup kita sebagai warga negara kan gitu. Kalau nanti kita ingin melihat kepatuhan warga negara nanti di bab hukum ya, di penegakan hukum misalnya ada kebijakan misalnya untuk vaksinasi misalnya. Banyak warga menolak vaksinasi. Itu adalah bentuk pelanggaran hukum secara yuridis itu kan. Atau jangankan atau memang beraturan yang terlalu sporadis itu kan. Masa hanya karena misalnya orang menolak vaksin harus dipenjara misalnya ya.
harus dipidana. Masa hanya karena orang berkerumun juga harus dipidana misalnya kalau kita di daerah pandemi ini. Ya kalau orang perampok, pencuri misalnya ya, koruptor, narkoba, kejahatan luar biasa yang white criminal crime itu wajar ada hukuman berat ya, sampai hukuman mati. Tapi kalau misalnya hanya pelanggaran administrasi gitu kan, ya cukup dengan sanksi denda ya. Nanti Anda lihat analisis itu kasus-kasus dihukum. Kalau itu yang menyangkut warga negara adalah di penegakan hukum ya. Kalau konstitusi jangan langsung ditarik misalnya, karena banyak warga negara yang nggak taat konstitusi. Justru kalau patokannya negara sebenarnya yang harusnya patuh pada konstitusi bukan kita. Itu ya harus logikanya harus seperti itu. Jadi konstitusi itu mengatur tata cara kekuasaan ya, bukan mengatur langsung praktik kehidupan warga negara. Wacana 3 periode, apakah itu melanggar? Kalau kita lihat dari sejarah Indonesia gitu kan, jangankan pelaksanaannya, undang-undangnya pun telah berubah kan. Makanya coba kalau kelompok minggu depan masih konstitusi nggak? Kelompok berikutnya masih bab ini kan, lanjutan bab ini. Kalau bisa jangan campur aduk dengan hukum ya. Kalau Anda mau membicarakan konstitusi adalah yang berkaitan dengan undang-undang dasar aja. Apakah dari sejarahnya, misalnya kenapa di kita pernah berlaku undang-undang dasar 45, UUDS, RIS. Anda boleh misalnya bab kelompok berikutnya mengkaji itu secara alasannya. Kenapa ada amandemen Undang-Undang 45? Apa alasan sosiologis politisnya? Apa dampaknya gitu. Jadi jangan langsung mengatur misalnya tentang ITE, Omnibus Law itu nanti di bab hukum ya. Jangan di bab ini. Biar jelas gitu. Kita sampai bab negara masih berbicara yang atas dulu ya, berbicara yang tinggi-tinggi dulu tentang bagaimana negara berjalan dengan baik, bagaimana penguasa itu menjalankan kekuasaannya. Sampai nanti. Kalau nanti sudah bab demokrasi, warga negara, penegakan hukum, HAM, baru itu sudah menyangkut kehidupan dinamika di masyarakat ya. Sekarang kita lihat dulu lah dosa-dosa negara ya. Apa nggak salah ya kalau mereka yang dibayar oleh kita kan. Kalau mereka keliru ya kita kritis. Ini kan ranah ilmiah ya, bukan ranah politis. Jadi selama ada alasan logik, apa kita tugas kita ya dalam hal ngomongin negara ya. Lalu kalau kebaikan bagaimana kebaikan pemerintah? Itu mah kewajiban mereka untuk berbuat baik ya. Nggak perlu kita sanjung, nggak perlu kita komentari kalau dia sudah berbuat baik mah. Tugasnya berbuat baik. Yang kita ingatkan adalah kalau memang dia berbuat keliru ya. Apalagi tidak inkonstitusional. Itu pesan untuk kelompok minggu depan ya. Ya bisa dirubah bahkan tadi saya bilang ya. Sekarang mungkin nggak ya, sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Apalagi setelah Demokrat diacak-acak itu kan kemarin. Nyaris sekarang kekuasaan ya sudah saya kalau secara politik ya kan minimal diajukan oleh DPR 3/4 anggota DPR dan dihadiri oleh 50%, minimal 50% plus 1 anggota MPR nanti. Sekarang 85 kekuatan parlemen, MPR, DPR itu di tangan kekuasaan. Dia mau membuat undang-undang baru, mau mengangkat Pak Jokowi seumur-umur pun kalau memang mau bisa aja gitu. Secara politik bisa aja. Karena dalam negara kita itu yang namanya perubahan undang-undang dasar itu tadi tergantung kemauan MPR gitu kan. Urusan nanti MPR sesuai atau tidak dengan kehendak rakyat yang bukan anggota DPR dan MPR itu urusan nanti. Walaupun memang karena mereka sudah merasa bahwa saya ini setelah mewakili lu gitu kan sebagai wakil rakyat jadi kumaha gue aja kan gitu. Kalau negara lain memang walaupun punya lembaga tinggi ya MPR DPR kalau untuk aturan kekuasaan undang-undang dasar maupun undang-undang mereka memang untuk merubahnya menggunakan sebuah jejak pendapat. Pertanyaan dulu nih. Ada wacana amandemen dikasih kayak buat pemilu gitu kan. Setuju atau tidak langsung nanya ke rakyat langsung. Kalau mayoritas rakyat setuju berarti bisa dilanjutkan MPR baru bekerja untuk mengamandemen undang-undang dasar itu. Di kita tidak ya, kumaha MPR aja. Tapi kalau nanti misalnya MPR
mau karena sekarang sangat mungkin karena banyak sekali kekuasaan, nanti urusan lainnya nanti ya ada social control itu kan, ada people power, bagaimana suara rakyat nih ya. Kalau misalnya rakyat mayoritas tidak ada kontroversi malah mendukung ya itu tidak masalah. Ketika dulu mengamandemen ya 45 di tahun 2002 dan 99 sampai 2002. Dulu memang secara psikologi masyarakat tanpa ditanya pun sudah kita butuh amandemen gitu kan, terutama tentang masa jabatan presiden. Tapi kalau sekarang kebutuhannya ya mungkin bagi para Jokowi lovers ya itu hal yang positif karena akan terus punya Jokowi misalnya untuk periode berikutnya. Apalagi dipilihnya tidak langsung oleh rakyat misalnya, mau dikembalikan lagi oleh MPR. Bisa nggak? Bisa gitu kan. Kalau MPR-nya mau. Nanti reaksinya kan lihat reaksi dari masyarakat. Kalau mahasiswanya masih dianggap diam ya mungkin akan lolos ya. Dan ingat dalam urusan politik itu bukan berbicara saat ini. Nggak ada wacana itu, saya nggak mau misalnya ada ya jangan terlalu percaya juga kan mungkin esok hari dia akan berbicara yang lain lagi gitu. Mungkin hatinya mau tapi masih malu kan. Jadi dalam dunia politik itu jangan terlalu percaya karena ya buat apa sih percaya sama manusia ya. Nggak ada yang bisa dipercaya ya manusia itu. Apalagi sama laki-laki ya. Laki-laki itu yang bisa dipercaya cuma saya aja mungkin di dunia ini. Oke. Apa sampai mana barusan? Jadi bisa ya, kemungkinan bisa. Urusan nanti kontroversi itu silahkan. Oke, sampai situ dulu ya. Untuk kelompok 2 mungkin nanti kalau ingin lebih panas nanti di kelompok 3 mudah-mudahan bisa lebih spesifik kajian konstitusinya ya. Lebih praktis, lebih dinamis lah gitu ya. Karena banyak hal yang belum kita kaji di bab konstitusi ini. Ini baru hal yang sangat-sangat normatif. Ini ada PR ya kelompok 1. Silakan saya serahkan dulu ke kelompok 1. Kita mungkin mudah-mudahan cukup waktu lah. Kalau maupun nanti kita lebih sedikit nggak apa-apa ya. Silakan. Tadi Mulyani ya. Mohon maaf, izin bertanya. Buat kelompok 3 yang minggu depan itu kan kata Bapak harus lebih kepada ketatanegaraannya. Nah, misalkan kalau yang udah dibikin teh dirasa teh rada nggak masuk gitu tah. Misalkan mau diubah itu Sudah nggak apa-apa. sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Ya udah Pak. Gimana ya? Tentang apa coba? Kajian masalahnya. Jadi tentang hilangnya prasa agama di ranah pendidikan yang akan datang gitu, Pak. Jadi Oke, boleh. Tapi Anda lihat dari sisi atasnya gitu. Jangan lihat langsung nanti ke bawah. Lihat misalnya dari Pancasilanya, lihat dari Undang-Undang 45-nya. Itu. Ya? Oh iya, baik. Berarti bisa ya Pak, bisa diangkat gitu. Bisa, tapi kaitkan dengan itu ya. Dengan hal-hal konstitusi. Sama undang-undang. Ya. Itu Anda kaji itu. Ya. Ya, siap. Benar nggak? Paham nggak misalnya negara ini memahami konstitusi kan gitu? Nggak masalah kalau sudah ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Kelompok 1 tadi ada yang masih PR ya tentang minggu lalu. Kita lanjut aja dulu ya. Selesaikan biar tidak ada dosa, tidak ada hal yang mengganjal ya. Mulyani tadi yang ngechat di room chat. Iya Pak, sekarang saja Pak. Ya langsung aja ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on kamera karena takutnya nanti jaringannya jadi terkendala. Baik, bismillah langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, kami kelompok 1 berterima kasih kepada Bapak Kosasi yang telah memberikan kesempatan kedua bagi kelompok kami untuk menjawab pertanyaan yang belum sempat kami jawab pada saat presentasi kemarin. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin ya, langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang belum sempat
kelompok kami jawab. Kepada Fauzia Ilma, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu dari Meila Dwi Hartini, kelompok 4. Seiring adanya globalisasi, terjadi krisis identitas nasional. Lalu, apa peran dari pendidikan kewarganegaraan untuk mengatasi krisis identitas nasional tersebut? Peran dari pendidikan kewarganegaraan sendiri ialah sebagai wadah pembelajaran agar warga negara, khususnya pelajar atau mahasiswa, mampu meningkatkan kesadaran diri sendiri dan juga para masyarakat terhadap pentingnya identitas nasional. Dengan meningkatkan kesadaran individu, diharapkan identitas suatu negara akan tetap dijaga dan dilestarikan tanpa paksaan. Selain itu juga dalam pendidikan kewarganegaraan, diajarkan bagaimana setiap warga negara harus bersikap sesuai dengan Pancasila, yaitu sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, negara Indonesia akan mencapai tujuannya sebagai negara yang berkarakter, sehingga krisis identitas nasional tidak akan terjadi. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua dari Azka Nada Ashila, kelompok 8. Pertanyaannya adalah, hal apa saja yang dapat menjadi ancaman lunturnya identitas nasional, dan apakah ancaman tersebut pernah atau telah terjadi? Suatu ancaman ataupun tantangan itu pastinya akan selalu datang ke dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam identitas nasional juga sudah pasti akan adanya suatu ancaman, bahkan ancaman tersebut sedang kita alami saat ini. Seiring perkembangan zaman dan juga teknologi, identitas nasional di Indonesia sudah mulai terkikis. Hal tersebut diakibatkan oleh mudah masuknya informasi dari luar ke Indonesia. Karena adanya teknologi, sehingga pada akhirnya budaya asing dapat mudah masuk ke negara Indonesia dan dapat mempengaruhi identitas nasional. Yang ketiga yaitu dari Arneta Shiva Andrian, kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, salah satu cara agar identitas nasional terus hidup dan berkembang adalah dengan memahami esensi dari budaya. Bagaimana cara terbaik untuk memahami esensi dari budaya? Ya, betul sekali ya, agar identitas nasional agar tetap hidup dan terus berkembang, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia itu harus memahami esensi dari budaya itu sendiri. Artinya, kita harus tahu apa itu budaya, bagaimana budaya di Indonesia, juga bagaimana kita harus melestarikan budaya tersebut. Untuk memahaminya, kita harus sadar bahwa kebudayaan kita itu beraneka ragam. Kesadaran tersebut bisa dibangun dengan mengeksplor sendiri kebudayaan apa saja yang ada di Indonesia. Terus selain itu juga kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena dengan keberagaman budaya yang ada, identitas nasional dari Indonesia itu menjadi sangat bermakna gitu. Dengan begitu kita mampu memahami esensi dari budaya itu sendiri. Mungkin jawaban dari saya dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Fauzia Ilma. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Rima, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan dari Alfia, kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, apa saja indikator yang dijadikan parameter budaya untuk mencari identitas nasional? Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur yaitu berupa unsur-unsur pembentuk identitas nasional, salah satunya budaya. Adapun yang dijadikan sebagai indikator dari budaya untuk kemudian dijadikan atau ditetapkan sebagai identitas nasional, yaitu dilihat dari pola perilaku masyarakat yang terwujud melalui aktivitas masyarakat.
Hal ini mencakup adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Dan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan yaitu ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Jadi dapat disimpulkan bahwa adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan merupakan indikator dari parameter budaya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari MIMA kelompok 7. Pertanyaannya, identitas nasional itu harus mementingkan kepentingan nasional dibanding diri sendiri. Namun, mengapa pada realitanya banyak yang mementingkan kelompok tertentu dibanding kepentingan negara? Ia benar bahwa identitas nasional itu harus ditunjukkan melalui sikap lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, sebagai upaya agar identitas nasional terus hidup dan berkembang. Namun, mengapa justru kebalikannya lah yang terjadi? Alasannya yaitu karena kelompok tersebut hanya memikirkan kelompoknya saja dan tidak peduli pada sekitarnya. Adapun dalam ilmu sosiologi, sikap tersebut merupakan partikularisme di mana sistemnya lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan publik atau negara. Sekian yang bisa saya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Rida Rizkia untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjawab 2 pertanyaan, yaitu yang pertama dari Nitya dari kelompok 2. Bagaimana cara pemerintah dalam menindaklanjuti tindakan ormas yang berusaha merubah lambang negara Garuda Pancasila tersebut, dan bagaimana caranya agar tindakan kasus tersebut tidak terjadi lagi. Pemerintah melalui Ketua MPR Arsul Sani menyebut upaya ormas tersebut mengubah lambang negara Indonesia jika berpotensi untuk diproses hukum oleh polisi bila ditemukan motif politik dan tidak tindak pidana. Agar kasus perubahan lambang negara tersebut tidak terjadi lagi, maka pemerintah memberlakukan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, menyebutkan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila. Pasal 69 mengatur sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta bagi pelanggarnya. Yang kedua yaitu pertanyaan dari Dede dari kelompok 3. Batik diklaim oleh negara Malaysia, padahal batik merupakan salah satu identitas Indonesia. Bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut? Jawabannya, menurut kelompok kami, salah satu alasan diklaimnya budaya batik Indonesia oleh Malaysia ialah perkembangan teknologi yang sangat pesat yang menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda akan budaya batik tersebut yang mungkin saja dianggap kolot atau membosankan. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan jika kebudayaan diklaim oleh negara lain, barulah masyarakat Indonesia gencar untuk memperkenalkan budaya tersebut. Pembelajaran tentang kebudayaan memang harus ditanamkan sejak dini untuk mengetahui betapa pentingnya memperkenalkan dan menjaga budaya Indonesia, khususnya budaya lokal. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia dengan klaim Indonesia pun mendaftarkan batik dalam jajaran daftar representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO. Tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia. Presiden SBY kemudian menjadikan 2 Oktober sebagai Hari Batik. Hari Batik Nasional. Pengukuhan dari UNESCO serta pendeklarasian dari Presiden telah menghapus pengklaiman yang digencar oleh negara Malaysia. Setelah batik resmi dilakukan oleh UNESCO, dikukuhkan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berharap batik bisa diapresiasi oleh masyarakat Indonesia dengan memakai produk budaya sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, langsung saja kepada Siti Nur Afifah, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama dari Saskia kelompok 6. Untuk pertanyaannya, jika suatu negara dengan negara lain satu rumpun, kemungkinan besar ada kebudayaan yang sama. Bagaimana solusi dalam mengatasi hal tersebut? Nah, jawaban dari kelompok kami mungkin untuk masalah tersebut sampai saat ini belum ada instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan sebagai paling atas hak kekayaan intelektual atau warisan budaya. Sebenarnya di tingkat nasional ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta bahwa negara melindungi ekspresi budaya tradisional atau milik bangsa Indonesia. Namun hingga saat ini pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum dapat diwujudkan. Untuk solusi mengatasi hal tersebut terlepas dari instrumen hukum, menurut kelompok kami itu diperlukan kemampuan untuk membuktikan bahwa suatu mata budaya adalah milik bangsa Indonesia. Caranya dengan mengumpulkan data dan informasi selengkap dan seakurat mungkin mengenai suatu mata budaya yang ada di Indonesia untuk menunjukkan bahwa mata budaya tersebut berasal dan milik bangsa Indonesia. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu dari Tasya Ramadanti kelompok 6. Sikap apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia saat identitas nasional kita diakui oleh negara lain? Mungkin jawabannya itu kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan dan menjaga kebudayaan agar penerus selanjutnya dapat merasakan dan mengetahui kebudayaan yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan mempertahankan lalu melestarikan kebudayaan kita karena kebudayaan itu sudah menjadi identitas nasional negara kita ini. Dalam hal ini, peran pemuda Indonesia sangatlah penting. Hingga saat ini masih banyak pemuda Indonesia yang tidak peduli akan kebudayaan Indonesia. Padahal budaya yang merupakan identitas suatu negara sangat perlu dipertahankan sehingga negara lain tidak akan melakukan hal yang demikian. Mungkin jawaban dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian ya jawaban dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, apakah jawaban dari kelompok kami sudah cukup jelas? Jika sudah, mungkin itu jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan yang belum sempat kami jawab pada presentasi kemarin. Sebelumnya mohon maaf untuk kurang lebihnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kesalahan, semoga dapat dimaafkan dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua ya, mohon saya minta waktu mungkin 5 menit lah untuk perkuliahan karena ini 2 bab sama pentingnya. Untuk kelompok 2 ya tentang konstitusi mungkin sudah cukup dulu ya, tidak perlu nanti ada penutupan, ada aja langsung oleh saya karena sudah cukup lah tadi uraian penjelasan dan jawaban-jawaban dari Anda semua. Kemudian untuk bab 1 yang tadi didiskusikan, hal-hal yang mungkin tidak saya komentari itu sudah menurut saya sudah cukup dijawab oleh kelompok 1 barusan ya. Oke, mengenai identitas nasional ya tentang krisis dan bagaimana ini PKN ya, pendidikan kewarganegaraan, tentang kedudukan sebagai pembentuk atau untuk menghilangkan krisis identitas yang dimaksud. Memang PKN itu ada ya di dalam jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Namun kan itu di lembaga pendidikan. Tantangan kita adalah bagaimana ini pendidikan kita itu tidak merata ya. Bagaimana misalnya warga negara kita yang belum mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi misalnya. Tentunya sedikit sekali menerima masalah-masalah tentang bagaimana pembentukan identitas dalam PKN ini ya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya pendidikan gitu kan. Bahwa karena memang yang masalah pendidikan ini faktor penentu ya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita berbicara pendidikan, kan jati diri itu mau dibawa kemana sebenarnya? Nah kalau kita lihat dari masalah ke pertanyaan berikutnya tentang bagaimana globalisasi, teknologi dan budaya asing yang semakin berangsur, disinilah peran pendidikan sebenarnya untuk
termasuk mengenai esensi budaya ya, bagaimana memahami esensi budaya. Kalau berbicara budaya, kita kan budaya yang tadi disebut budaya yang beragam itu tidak melahirkan budaya baru gitu kan. Artinya kita tidak bisa menghilangkan budaya lokal yang sudah menetap, bahkan sudah hilang. Tapi yang paling penting dalam hal pembentukan identitas secara budaya, dalam artian budaya positif, langsung saya juga kaitkan dengan pertanyaan berikutnya tentang parameter indikator pembentukan identitas. Tadi berbicara masalah budaya, kita tidak perlu lagi mencari identitas budaya, gitu. Sudah ada. Tapi yang belum kita temukan adalah indikator identitas sumber daya manusia, itu kan? Yang beragam budaya ini, mindset, grand design pikirannya itu mau dibawa kemana kan, gitu kan? Oleh negara ini, biar kita menjadi negara maju, gitu kan? Itu yang jadi identitas yang kalau berbicara ciri fisik kan sudah saya ungkapkan, kita sudah berbeda, agama kita sudah berbeda. Bahasa kita sudah berbeda misalnya. Tetapi pikiran kita yang besar ini, kemana arah kita, itulah di dalam ranah pendidikan. Makanya silakan ya, ini filosofi pendidikan nanti di kelompok berikut yang tadi Anda janjikan, Anda gali di sana. Jadi revisi undang-undang pendidikan itu mau kemana? Ya. Itu mungkin yang belum ditemukan oleh negara-negara berkembang seperti kita. Ya. Yang bisa mengarahkan, kalau mereka secara budaya sudah tidak ada masalah, kalau mereka itu yang negara maju ya sudah mungkin satu budaya, satu bahasa, satu agama, itu mudah selesai. Di kita dari perbedaan budaya dibawa ke pikirannya, ya kita ini yang rumit gitu kan. Titiknya kita ini di mana gitu kan? Apakah masih di mempermasalahkan perbedaan budaya yang harusnya tidak, atau memang sudah mengarah kepada tinggal meluruskan pikirannya? Karena kita ini satu bangsa, ya. Itu yang harus diarahkan titik benang merahnya di dalam jenjang pendidikan ya, dalam sistem pendidikan. Karena pada akhirnya itu kan membentuk karakter bangsa, ya, nation character building ya, apapun jenis profesi Anda nanti kan gitu. Makanya di setiap mata kuliah, di setiap jurusan itu ada mata kuliah yang disebut mata kuliah wajib umum ya, termasuk salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan ya. Tadi masalah lambang, masalah batik tadi sudah Anda jawab dengan cukup gamblang lah ya. Tapi dengan sikap yang ketika diakui oleh negara lain, tapi persoalannya satu rumpun beda budaya. Ya. Anda lihat di faktor-faktor pembentukan identitas. Bukan hanya kan ada faktor objektif, faktor subjektif. Kalau kita taruhlah kita Malaysia, Brunei, Singapura, kita tidak bisa dibantah, kita satu rumpun lah ya. Ada beberapa hal yang menyamakan kita dari sisi budaya Melayunya misalnya, nilai-nilai Islamnya gitu. Mungkin beberapa sisi budaya, mungkin batik, mungkin kesenian, ada persamaan. Tapi kan ada hal yang membedakan secara politik, secara historis. Walaupun kita sama satu rumpun, tapi unsur pembentukan negaranya tidak sama ya. Kenapa bisa Indonesia, kenapa bisa Malaysia, kenapa bisa Singapura. Jadi ada pembeda. Ya kita pun jangan egois, jangan merasa bahwa kita yang harusnya milik kita, ya belum tentu juga kan gitu. Mungkin Malaysia juga memang benar-benar ada kan gitu ya. Tidak semua hal kita yang menang, yang benar juga gitu kan, kalau apalagi ada masalah satu rumpun ya. Jadi tadi ya, jadi untuk masalah terbesar kita dalam hal nation identity kita yang belum ditemukan adalah dari tadi juga kan di materi yang Anda baca di bab identitas ada pencarian jati diri kan salah satunya. Dan salah satunya adalah lewat pendidikan ya yang sangat penting gitu ya. Oke, kurang lebih itu ya hal yang dapat saya luruskan, mudah-mudahan tidak puas ya. Karena masih banyak hal-hal yang harus kita bicarakan lagi di next episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama ya, saya tutup.